Ya, selamat malam. Ini merupakan rumus-rumus limit trigonometri yang wajib kamu kuasai. Yang pertama, limit X mendekati 0 dari sin X per X sama aja dia dengan limit X mendekati 0 X per sin X sama dengan 1. Yang kedua, limit X mendekati 0 tan X per X sama aja dia dengan limit X mendekati 0 X per tan X sama dengan 1. Yang ketiga, ini juga sudah kita turunkan. Limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dia dengan limit X mendekati 0 AX per sin BX. Jawabannya A per B. Kemudian yang keempat, limit X mendekati 0 tan AX per BX sama dia dengan limit X mendekati 0 AX per tan BX, hasilnya sama dengan A per B. Yang berikutnya, yang kelima, limit X mendekati 0 tan AX per sin BX sama dia dengan limit X mendekati 0 sin AX per tan BX sama dia dengan A per B. Yang keenam, limit X mendekati 0 sin AX per sin BX sama dia dengan limit X mendekati 0 tan AX per tan BX. Jawabannya juga A per B. Jadi diambil koefisiennya ya. Sebagai contohnya, kita lihat di sini, limit X mendekati 0 sin 3X per tangin 2X. Kita mau perhatikan dia seperti rumus yang nomor 5. Ini AX per tan BX, jawabannya A per B. Koefisiennya ini dia 3, yang ini dia 2, maka jawabannya 3 per 2. Sama juga yang nomor 2. Yang nomor 2 ini sifat yang kita pakai yaitu sifat yang nomor 3. AX per sin BX, A per B. 4X per sin 5X, maka jawabannya 4 per 5. Kemudian yang nomor 3, limit X mendekati 0, X ditambah sin 4X per sin 3X per tangin 2X. Semuanya kan harus ada pasangan X kan? Maka caranya semuanya pembilan dan penyebut bagikan dia dengan X. Bagikan juga dengan X ya. Atau jadi X per X sin 4X per X. Yang ini sin 3X per X tan 2X per X. Maka kita dapat hasilnya sama dia dengan X bagi X 1 ditambah. Kemudian yang berikutnya, kamu lihat dia sifat yang nomor 3. Limit sin 4X per X, jawabannya 4 per 1. Berarti ini sama dengan 4. Kemudian sin 3X per X, kamu perhatikan juga dia sifat yang nomor 3. Maka hasilnya ini sama dengan 3. Yang ini hasilnya sifat yang nomor 4, hasilnya sama dengan 2. Maka ini sama dia dengan tadi ini 3 ditambahkan dia dengan 2. 3X per X. Ini tangin 2X per X. Maka hasilnya sama dengan, kamu lihat di sini, hasilnya sama dengan 5 per 5. Sama dengan 1. Udah. Kemudian contoh yang berikutnya. Coba kamu perhatikan contoh berikutnya. Limit X mendekati 0, 2X pangkat 2 per tangin X dikali sin 5X. Maka cara pengerjaannya boleh kamu buat menjadi, lihat ya, limit X mendekati 0. Kita buat pernya biar nggak salah. Per 2X kuadrat sama aja dengan 2X dikalikan dia dengan X. Kemudian yang di bawah tangen X dikalikan dengan sinus 5X. Maka tinggal kamu ingat lagi sifatnya, rumus dari limit. Tangen limit X mendekati 0 dari 2X per tangen X, maka hasilnya tinggal ambil koefisien kan, 2 per 1 sama dengan 2.
Kemudian limit X mendekati 0 dari X per sin 5X. Tinggal ambil koefisiennya. Sama dengan berapa ini? 1/5. Maka hasilnya sama dengan 2/5. Mudah bukan? Nah, seperti ini dia kalau menggunakan sifatnya. Bisa? Udah, kita lanjut yang berikutnya. Kalau ini udah bisa, kita lanjut. Yang berikutnya, rumus-rumus limit trigonometri yang wajib kita kuasai untuk mengerjakan limit. Yang pertama, 1 dikurang cos PX sama dengan 2 sin kuadrat P per 2X. Atau kita balikkan ini, cos PX dikurang 1 sama dengan minus 2 sin kuadrat P per 2X. Contohnya, limit X mendekati 0, 1 dikurang cos 6X per 3X kali 5X. Berarti kalau kita lihat dari sini, 1 dikurang cos PX, ini P-nya. Ini 6. Berarti kalau di sini P, ini jadi P per 2. Kalau yang ini 6, berarti 6 bagi 2, berarti 3 kan? Berarti kita tulis menjadi, sebut ya, limit X mendekati 0. Kita buat dulu pernya, biar nggak salah penulisan. Udah, lihat ini 6, lihat ini P, ini jadi P per 2. Ini 6, jadi 6 per 2. 6 bagi 2 berarti sama dengan 3. Berarti menjadi 2 sin kuadrat 3X. Yang di bawah tetap 3X dikali tangen 5X. Udah, berarti kita tulis menjadi sama dia dengan limit X mendekati 0, kita buat, berarti menjadi 2 sin kuadrat, berarti artinya sin dikali sin, berarti sin kuadrat 3X artinya sin 3X dikali sin 3X per 3X dikalikan tangen 5X. Kita lihat apakah pasangan sin sudah ada. Ini. Nah, ini juga sudah ada. Yang penting pasangannya sudah lengkap. Tadi buat itu ya. Berarti dari sini tinggal kita buat, maka hasilnya sama dengan 2, tetap 2 dikali 3 per 3. 3 per 3 kan 1. Dikali 3 per 5. Ya kan? Kalau kita buat 3 per 3 bagi 3, 1. Maka hasilnya sama dengan 2 dikali 3. Maka hasilnya sama dia dengan, kamu perhatikan di sini, 6 per 5. Bisa? Nah, kita buat lagi contoh yang kedua. Kalau kamu perhatikan di sini, sama dia dengan, kita buat sini ya. Kita lanjut. Ini limit X mendekati 0, tan 3X dikurang tangen 3X dikali cos 2X per 2X pangkat 3. Maka cara pengerjaannya kita buat menjadi limit X mendekati 0. Coba kamu perhatikan yang sama di pembilang, sama-sama ada tangen 3X. Ini tangen 3X. Yang ini juga tangen 3X. Kita keluarkan tangen 3X-nya, berarti menjadi, kita buat dulu pernya ya, keluarkan tangen 3X, berarti menjadi tangen 3X dikali tangen 3X kali berapa, hasilnya sama dengan tangen 3X, berarti 1 kurang tangen 3X ini udah ada, berarti yang tinggal cos 2X per, ini tetap 2X pangkat 3. Udah, kita buat ya, saya buat sini sama dengan bermut nanti ya. Sama dia dengan limit X mendekati 0. Kita buat sini ya. Tangen 3X. Diingat kembali rumus dari 1 dikurang cos PX. Rumusnya 2 sin kuadrat
P per 2X. Berarti menjadi ini P-nya 2. 2 bagi 2 menjadi 1. Berarti menjadi 2 sinus kuadrat. Ingat ya, 1 dikurang cos PX. 2 sin kuadrat P per 2X. P-nya di sini 2. 2 bagi 2 1. Berarti menjadi X per 2X pangkat 3. Oke, kita lanjut. Berarti kalau dari sini dia, kita lanjut ya. Sama dia dengan limit X mendekati 0. Kita buat pernya. Nah, saya buat sini ya. 2-nya bisa dimajukan ke sini ya. 2 yang ini. Berarti tangen 3X dikali sin kuadrat X. Artinya sin X dikalikan dia dengan sin X. Kemudian 2X pangkat 3. Berarti 2 kali X kali X kali X. X pangkat 3. Kalau kamu perhatikan di sini, 2 bagi 2, 1. Habislah ini kan. Pasangan tangen ketemu. Pasangan sinus ketemu. Pasangan sinusnya juga ketemu. Ya. Ingatlah tadi rumus limit trigonometri, maka hasilnya sama dengan 3 bagi 1, 3. 1 bagi 1, 1. Ini juga 1 bagi 1, 1. Maka hasilnya sama dengan 3. Ya, cukup mudah kan? Rumus trigonometri yang wajib dulu kita kuasai lagi. Ini 1 dikurang cos pangkat 2 PX sama dengan sin kuadrat PX. Dari identitas sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berasal dari situ ya. Contohnya saya buat di sini. Limit X mendekati 0 dari 1 dikurang cos kuadrat X dikurang cos X kali sin kuadrat X per sin pangkat 4X. Maka coba kamu lihat, maka cara pengerjaannya sama dengannya di bawah saya sebut ya. Nah, saya buat di bawah. Berarti sama dia dengan dari sini limit X mendekati 0 dari 1 dikurang cos PX sin kuadrat PX. Berarti di sini kalau kita lihat 1 dikurang cos kuadrat X. Berarti menjadi jawabannya, kita buat dulu pernya. Jawabannya menjadi sin kuadrat X. Karena P-nya sin 1 dikurang cos X dikali sin kuadrat X. Tetap itu ya. Per sin pangkat 4X sama dia dengan limit X mendekati 0 dari, kamu perhatikan di sini, berarti coba lihat apa yang sama di pembilang. Sama-sama ada sin kuadrat X. Kita keluarkan. Berarti sin kuadrat X dikali 1. Kenapa 1? Sin kuadrat X kali 1 berarti sin kuadrat X. Dikurang tetap kurang, sin kuadrat X-nya sudah ada kan, berarti tinggal cos X per sin pangkat 4X sama dia dengan, kita buat ya, limit X mendekati 0 dari, kita buat dulu pernya, bagus ya, berarti sin kuadrat X. Coba kamu ingat tadi 1 dikurang cos PX. Tadi 2 sin kuadrat P per 2X. Dari situ berarti ini menjadi 2 sin kuadrat. P-nya 1 di sini. Berarti 1/2 per 2X. Per sin pangkat 4X. Tinggal kita tulis sama dia dengan limit X mendekati 0. X mendekati 0 ya. Dari 2-nya kita tulis di depan ya. Menjadi 2 dikali sin kuadrat menjadi sin X dikali sin X. Kemudian yang ini sin kuadrat setengah X, artinya sin setengah X dikali sin setengah X.
Di bawah sin pangkat 4 berarti artinya sin X kali sin X dikali sin X kali sin X. Maka dari sini ketemu dia pasangan masing-masing. Ini hasilnya 1. Ini juga hasilnya 1. Yang ini setengah bagi 1 setengah. Ini juga hasilnya setengah. Berarti kalau kita lanjut jawabannya ini, tunggu, sama dia dengan 2 kali 1 kali 1 kali setengah kali setengah. Sehingga hasilnya sama dia dengan berapa? 2 kali setengah 1 kali setengah, maka jawabannya sama dengan setengah. Ini dia. Ya, sangat gampang kan? Dah. Kemudian rumus trigonometri yang wajib lagi kamu kuasai yaitu cos 2x. Rumus cos 2x ini ingat ada 3 kan? Ini sudah kamu pelajari di matematika wajib kelas 11 ya. Cos 2x 3 rumusnya yaitu cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x, atau 2 cos kuadrat x dikurang 1, atau 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Contohnya, limit x mendekati pi per 4, cos 2x per sin x kurang cos x. Seandainya kamu ganti x-nya pi per 4 ke sini, pi per 4 itu 180 bagi 4, 45. 2 kali 45, 90. Cos 90, 0 kan? Hasilnya ini 0. Yang ini, sinus 45 setengah akar 2. Kosinus 45 setengah akar 2. Setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 berarti 0. 0 per 0. Sama juga dia di limit fungsi. Kalau dia 0 per 0 tidak bisa langsung disubstitusikan nilai dari x-nya, ya kan? Kata kita buat. Berarti limit x mendekati pi per 4 atau 45 derajat dari, kalau di bawah tetap kan sin x dikurang cos x. Tinggal kita lihat cos 2x-nya. Kira-kira diantara yang 3 rumus ini mana yang cocok dengan sin x dikurang cos x? Yang ada sin dengan cosnya, berarti rumus yang pertama. Berarti menjadi cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Jadi diingat lagi rumus a kuadrat dikurang b kuadrat. Berarti a tambah b dikali a kurang b. Sama juga dengan ini. Sama dia dengan limit x mendekati pi per 4 dari, ikuti yang tadi, a kuadrat dikurang b kuadrat menjadi cos kuadrat x ditambah, gak ada kuadrat ini lagi, kita pakai ya, sin x dikali cos x dikurang sin x per sin x dikurang cos x. Mana yang bisa kita bagi? Kamu perhatikan mana yang sama. Yang ini cos x dikurang sin x, cos x dikurang sin x ya, per sin x kurang cos x. Sama kan? Cuma beda posisi. Karena terbalik dia, maka hasilnya ini minus 1. Berarti tinggal kita ganti x-nya pi per 4. Sama dia dengan, kamu lihat ya, minus 1 tadi kan, dikali ini. Berarti tinggal ganti x-nya pi per 4, berarti kosinus pi per 4 ditambah sinus pi per 4. Pi per 4 itu kosinus pi per 4, pi per 4 180 bagi 4, 45. Kosinus 45 itu hasilnya setengah akar 2. Sinus 45 juga setengah akar 2. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 hasilnya akar 2. Minusnya ini ya, maka hasilnya sekian. Cukup mudah kan? Kemudian limit rumus trigonometri yang wajib lagi kita kuasai
yaitu yang ini, rumus penjumlahan dengan pengurangan dari rumus trigonometri. Yang wajib kamu kuasai yang ini. Sin X tambah sin Y, 2 sin X tambah Y per 2 kali kosinus X kurang Y per 2. Sin X kurang sin Y, 2 cos, ini sama semua ya, X tambah Y per 2. Sin X kurang Y per 2. Kemudian kosinus X ditambah kosinus Y, 2 cos X tambah Y per 2 dikali kosinus X kurang Y per 2. Cos X dikurang cos Y sama dengan minus 2 sin X tambah Y per 2 kali sin X kurang Y per 2. Ini sama semua ya. Ini angka 2 semua. Bedanya di sini kurang. Ini sama juga semua ya. Cara tips ingatnya, sin X tambah sin Y. Sin X tambah sin Y berarti sayang tambah sayang. Sin cos, sangat cinta. Sin X kurang sin Y, sayang kurang sayang. Cos sin, cinta pun sirna. Udah nggak saya warnain ya. Saya warnai dulu berkelihatan dia S-nya warna merah. Udah sirna ya. Kemudian berikutnya cos X tambah cos Y. Ini. Berarti cinta tambah cinta, cinta-cintaan, cos-cos. Tapi diingat duanya ini ya. Cinta kurang cinta sama dengan kurang, kurangnya minus. Sin, berarti sayang-sayang. Itu wajib kamu kuasai ya. Sebagai contohnya, satu saya buat. Limit X mendekati 0, cos 3X dikurang cos 5X per sin X kali tan X. Berarti ini sama dia dengan limit X mendekati 0 dari, tinggal kamu ikuti ya, dari cinta kurang sayang berarti minus 2 sayang sin yang di bawahnya tak dulu kita tulis ya, sin X kali tangen 4X. Ingat ya, cinta kurang sayang. Ingat dijumlah dibagi 2 dikurang bagi 2. Berarti kita buat ya. 3X tambah 5X itu 8X. Bagi 2 menjadi 4X. Kemudian yang berikutnya 3X dikurang 5X itu minus 2X. Bagi 2 berarti minus X. Kami ingat dia sifat trigonometri kalau sin min X itu sama dengan apa? Masih ingat? Sama dengan min sin X. Sehingga yang ini sama dia dengan limit X mendekati 0. Negatif kali negatif jadinya positif. Jadi ini 2 kali sin 4X dikali sin X per sin X dikali tangen 4X. Kita lihat apakah semuanya sudah ada pasangan. Ini udah ada pasangannya. Ini pasangannya sudah ada. Udah, tinggal kita ambil jawabannya. Berarti sama dengan 2 dikali, ini sifatnya ya. Berarti 4 per 1 itu 4 dikali 1 per 4. Kita lihat, bisa kita bagikan 4 bagi 4 sama dengan 1. Maka jawabannya menjadi sama dengan 2. Udah, demikian contoh yang bisa Ibu kasih. Dipelajari, yang kurang dipahami bisa ditanya Ibu. Terima kasih. Selamat malam.